semuanya, selamat datang di video ngobrol seru bareng aku Oni Badria dan partner aku Risa Fendri Putri. Jadi kita bakal ngapain Risa di ngobrol seru ini? Jadi teman-teman kita akan ngobrol bareng seru-seruan. Nanti insya Allah juga ada ilmunya ya Oni. Terus topik obrolan kita ada di dalam botol ini. Caranya nanti kita bakal ambil salah satu gulungan kertas di dalam botol ini dan pembahasan kita sesuai dengan apa yang kita dapat di dalam gulungan kertas itu. Ya, yang ada di dalam kertas. Dan yang kami bahas ini itu tuh kayak dari sudut pandang kami yang fakir ilmu ini. Iya. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa duluan? Aku aja yang buka ya. Boleh. Kotaknya lumayan unik ya. Iya. Ini yang definisi kecil-kecil berisi. Oke. Kita buka. Apa? Jeng, kamu dapat 1 juta enggak? Bercanda. Jadi topiknya adalah cara muslimah mencintai dirinya dan Tuhannya. Enggak kelihatan juga. Cara muslimah mencintai dirinya dan Tuhannya. Oke, Risa. Oke. Jadi gimana nih? Menurut kamu, gimana cara muslimah itu mencintai dirinya dan Tuhannya? Oke, menurut aku cara kita seorang muslimah mencintai diri kita dan Tuhan kita tentunya kan ada pepatah ya yang bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita harus mengenal terlebih dahulu dong siapa sih Tuhan kita gitu. Dan kita juga harus mengenal diri kita sendiri. Ketika kita mengenal Tuhan, mendekatkan diri kita ke Tuhan, apa sih yang Dia sukai oleh Tuhan gitu, apa sih yang dilarangnya gitu. Nanti kita bakal nemuin diri kita juga seiring dengan perjalanan atau tahap-tahapan di mana kita mencintai Tuhan kita. Contohnya nih kita sholat. Kan sholat itu adalah salah satu cara kita mengenal Tuhan ya, mendekatkan diri kita ke Tuhan gitu. Di sana nanti kita juga bakal nemuin ketenangan. Oh ternyata kebahagiaan itu kayak gini ya gitu. Dan kita bakal mengenal diri kita sendiri juga dong. Iya dong. Aku setuju sih kayak bukti kita mencintai diri kita itu adalah dengan melakukan apa yang Allah suruh dan tidak melakukan apa yang Allah larang gitu. Contohnya tuh kayak menjadi muslimah yang mencintai dari diri sendiri itu salah satunya adalah dengan menjaga aurat gitu, menjaga pergaulan, menjaga tutur kata. Ya intinya tuh kayak gimana caranya kita, contohnya kita kata kamu tadi kan, kita mau kenal seseorang tuh kita cari tahu kan sukanya apa, yang nggak dia suka apa gitu juga kalau misalnya kita mau dicintai Allah dan kita mengenal Allah ya kita berusaha untuk nyari tahu apa sih yang Allah suruh buat kita lakuin gitu dan apa sih yang Allah larang buat kita gitu dan kita nggak ngelakuin itu. Dan cara untuk mencintai diri sendiri itu menurut aku adalah dengan menerima apa yang Allah kasih di kita gitu. Mulai dari fisik yang udah jelas kayak kan Allah udah bilang kita tuh kan ciptaan yang paling sempurna kan. Jadi menerima diri kita itu adalah salah satu bentuk kita mencintai diri kita sendiri dengan tentunya apa ya memaksimalkan apa yang ada gitu. Oke. Iya juga kata penerimaan ya. Terkadang kita harus kan banyak nih kita aja kayak bersyukur ya, lebih penerimaan itu kan dekatnya ke rasa bersyukur. Ketika kita bisa nerima diri kita, nanti kita bakal bersyukur dan kita bakal tahu oh ternyata Allah tuh ciptain kita tuh ada kelebihan dan kekurangan dan di balik semua itu ternyata kita baik atau unik dengan versi kita masing-masing ya. Terkadang kalau kita nggak bisa nerima diri kita, berarti kita nggak nerima dong ciptaan Allah tadi gitu ya. Oke. Terus tips-tips menerima diri kita tuh gimana? Gimana sih cara kita nerima kan sekarang ya banyak rasa kok aku kurang ya di wajah, mungkin di faktor ekonomi atau di pengetahuan gitu. Gimana sih cara kita nerima diri kita menurut kamu? Ya kalau menurut aku kayak sekarang yang paling penting sebagai muslimah tentu kita fisik ya. Kebanyakan dari kita tuh sekarang kayak yang mikirnya tuh yang penting cantik dulu deh. Iya. Kata-kata ada tuh kamu cantik,
kamu aman. Ya, kayak gitu-gitu tuh. Padahal sebenarnya semua kita itu cantik dengan cara kita masing-masing. Sampai mana tadi sampai ke perempuan itu cantik dengan cara mereka masing-masing gitu. Nah, kamu kan tadi nanya apa sih tips buat menerima diri, ya kan? Kamu nanya itu tadi. Nah, oke, kalau menurut aku cara menerima diri kita itu adalah dengan dia tahu apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Gitu. Terus kita mau, setelah kita tahu, kita mau belajar untuk mendalami misalnya passion kita di mana gitu. Kita belajar untuk mendalami apa yang kita bisa gitu. Nggak cukup tahu aja, kebanyakan dari kita kan kayak misalnya, oh, kamu bisa nyanyi, kamu tahu kamu bisa nyanyi dan kamu sampai situ aja gitu, tanpa mau mempelajari lagi. Nah, itu sih yang menurut aku yang pertama cara menerima diri itu kita nanya ke diri kita kayak kan udah ketemu banyak orang tadi, terus kita kayak berproses setiap langkahnya dan kita bakal menemuin cerita masing-masing, cerita di setiap langkah kita gitu. Itu tuh kan kayak proses kita menerima diri kita. Kemudian yang paling penting menurut aku di perempuan adalah betul kata kamu tadi kan membahas tentang ilmu pengetahuan dan segala macam. Ya, cantiknya perempuan itu menurut aku ketika mereka memang punya ilmu pengetahuan, nggak melulu soal fisik aja. Semua orang cantik kok. Misal aku ngerasa diri aku cantik, tapi pas aku lihat ada nih yang lebih cantik gitu. Nggak usah ikutin standar beauty yang umum banget sekarang itu cuma fisik aja. Padahal kita tuh nggak harus cantik fisiknya, tapi kita harus cantik otak juga gitu. Oke, jadi selain kita mengenal diri kita sendiri, cari tahu nih apa sih passion kita gitu, apa sih kelebihan dari diri kita sendiri, dan setelah itu kita kembangin gitu. Terus ternyata emang sih kalau cantik secara fisik itu juga suatu hal yang harus kita syukuri atau kelebihan ya, dan kita pasti punya. Mungkin orang tuh maksudnya ada cantik di wajahnya atau di rambutnya, Allah tuh pasti adil. Mereka walaupun mereka nggak di fisik, pasti di ilmu pengetahuan atau di bagian kecerdasan ya mereka punya itu. Tapi menariknya nih, kalau menurut aku cantik tadi kan emang lebih ke rupa ya, dan yang bakal jadi kekuatan muslim itu emang sebenarnya ilmu gitu. Contohnya nih, mereka punya wajah yang cantik. Dan kalau kita nggak punya ilmu pengetahuan, janganlah kita mikirnya ilmu pengetahuan ini tentang mungkin kita harus baca buku banyak-banyak atau kita harus belajar agama kita enggak. Contohnya nih, sebenarnya kamu tuh wajah kamu nih udah cantik dengan warna kulit kamu yang sawo matang misalnya. Terus karena dia ngerasa sekarang standar cantik itu putih gitu. Kita hanya ngejarnya putih tadi. Dan kan kebanyakan orang sekarang maksain untuk pakai produk-produk makeup yang ternyata nggak cocok sama kulit mereka gitu. Dan kadang mereka juga nggak neliti apa sih kandungan makeup tadi gitu yang mereka pakai, skincare lah ya sekarang. Dan itu mengakibatkan akhirnya kulit mereka rusak, dan mereka yang awalnya tadi kayak berusaha untuk mengejar standar putih dengan mengubah apa yang udah mereka punya kelebihan tadi, malahan jadinya semakin hancur gitu mereka. Jadi pengetahuan itu penting dari segala arah itu untuk benteng gitu untuk diri kita. Setuju sih, kayak kenapa kita harus punya ilmu, karena kita harus punya prinsip gitu. Ketika dunia mungkin punya standar beauty yang cantik itu harus putih, kita punya standar sendiri yang nggak harus merusak apa yang Allah kasih gitu. Kayak yang kita bilang dari tadi, ilmu itu penting bukan berarti kita nggak ngerawat diri, karena aku yakin orang-orang yang udah belajar, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, mereka pasti ngerasa kayak oh ini amanah dari Allah gitu, yang pasti kita harus jaga, nggak kayak cuman skincarean aja gitu ya pakai kok, nggak mungkin kan, kayak ya kita juga ngerawat diri kita karena itu penting gitu. Gimana kita mau mau berinteraksi dengan banyak orang gitu. Misal kita nih kayak contoh kita suka ngomong depan orang banyak gitu ya, kita kok mau diperhatikan kita berpenampilan rapi gitu. Cantik itu nggak melulu harus yang kayak menonjol, enggak, tapi rapi itu masuk bersih gitu ya. Iya benar banget, karena gimana ya, semua itu kan kayak ada hubungannya ya. Contohnya nih gitar, nanti
kepintaran itu kadang kamu lihat nggak sih cewek-cewek yang pintar itu mereka punya pesona sendiri gitu, punya warna sendiri. Iya, punya warna sendiri dengan kelebihan yang mereka punya. Dan kalau untuk pintar sih mungkin ya kalau wajah kita nggak bisa nih nyamain wajah aku nih sama kamu atau semuanya. Tapi kalau untuk kepintaran walaupun kita nggak menguasai di bidang yang sama ya, sama kayaknya kecantikan wajah tadi sama kepintaran. Contohnya nih, kita kulit kita beda-beda atau hidung kita ada yang pesek ada yang mancung. Kepintaran juga gitu, mungkin dia hebat di bidang IPA atau di ilmu matematik gitu, yang lainnya mungkin dia lebih suka dengan tentang sejarah. Jadi kita bisa lihat perbedaan itu tadi. Kita ngeliat perbedaan bukan untuk membandingin diri kita sama orang lain, tapi untuk lebih menerima, oh ternyata aku punya passion yang orang lain nggak punya gitu ya. Udah berarti yang aku harus lakukan adalah mengembangkan apa yang aku punya, dan itu aja sebenarnya. Iya, benar. Karena kalau kita ngembangin apa yang nggak kita punya diri kita, nanti kita bakal capek sendiri, dan kita bakal putus asa sendiri. Dan kita mikir, ya Allah, kok aku nggak punya kelebihan ya? Padahal kita sendiri yang belum tahu kelebihan kita di mana gitu kan. Yang pasti yang jelas itu Allah tuh nggak bakalan nyiptain kita tuh sia-sia. Iya, benar-benar. Karena kita lihat contoh kecilnya aja ya, seekor nyamuk pun diciptain tuh ada manfaatnya, ada gunanya gitu. Apalagi kita manusia yang Allah bilang menjadi sempurna, kan tinggal gimana cara kita menyempurnakan diri kita sendiri itu dengan memaksimalkan apa yang kita punya gitu. Menyempurnakan diri kita tanpa merasa paling sempurna. Betul, karena itu nggak bakal pernah bisa. Oke. Jadi mungkin sekian ya pembahasan kita tentang apa tadi? Tentang cara muslimah mencintai dirinya dan Tuhannya. Menerima diri kamu apa adanya dan memaksimalkan apa yang kamu punya, itu termasuk cara kamu mencintai dirimu dan Tuhanmu. Oke, sekian dari kami. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.